Sambutan tuntunan agung. Dalam rangka memperingati diterimanya wahyu sujud kerohanian Sabta Dharma yang ke-71. 27 Desember 1952 sampai 27 Desember 2023. Tanggal 27 Desember 2023. Yang saya hormati Bapak-bapak staf tuntunan agung kerohanian Sabta Dharma, Bapak dan Ibu tuntunan provinsi, wilayah dan kabupaten kota seluruh Indonesia, Ketua Umum Persada Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Ketua Yasrat Pusat, Cabang Utama dan Cabang seluruh Indonesia, Koordinator Wanita Pusat dan Staf, Koordinator Remaja Pusat dan Staf, Ibu Koordinator Wanita Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, anak-anakku Koordinator Remaja Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Salam waras. Malam hari ini kita bertemu kembali pada peringatan turunnya wahyu sujud, sebuah wahyu yang merupakan tonggak sejarah perjuangan manusia untuk belajar menguasai diri sendiri dari jajahan hawa nafsu manusia. Langkah usaha menguasai jajahan hawa nafsu diawali dengan ritual, berupa sujud kepada Yang Maha Kuasa, kemudian dilanjutkan dengan upaya mohon ampun atas semua kesalahan kita kepada Yang Maha Kuasa, dan kemudian dengan bertobat pada Yang Maha Kuasa. Pada sujudan pertama kita warga Sabta Dharma, secara rohani menyampaikan bakti kita pada Yang Maha Kuasa, juga ungkapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas semua karunia yang diberikan pada kita warga kerohanian Sabta Dharma. Dilanjutkan dengan ungkapan penyesalan serta pengakuan dosa kehadapan Tuhan serta permohonan maaf atas semua perilaku kita yang melanggar warak tujuh, baik disengaja atau tidak disengaja. Dan yang ketiga adalah janji kita kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Ungkapan janji prasetyo secara rohani tersebut merupakan sesuatu yang terbaru bagi sistem menyembah manusia kepada Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tambahan, berupa kalimat Yang Maha Suci Mertobat Yang Maha Kuasa, karena kebanyakan ajaran-ajaran lainnya hanya selesai di permohonan ampun. Namun, pada ajaran Sabta Dharma muncul janji prasetyo pada Yang Maha Kuasa yaitu tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Sujud kepada Tuhan YMK adalah sujud yang dibimbing oleh rohani kita, berupa merasakan naiknya getaran air suci manusia dari tulang ekor melalui ruas-ruas tulang belakang hingga jonggring salaka, atau ubun-ubun, itu pun setelah sukses melewati berbagai cobaan-cobaan sejak melewati ruas-ruas tulang belakang, sampai di sela penangkep. Pertemuan antara getaran air suci dengan sinar cahaya Allah di jonggring salaka, merupakan puncak hubungan antara rohani manusia dengan Yang Maha Kuasa. Di phase tersebut kesempatan manusia menyampaikan bakti manusia pada Yang Maha Kuasa. Rentetan urutan sujud, sejak duduk di atas mori putih, menghadap ke timur, pandangan 1 meter ke ujung mori, hingga pengamatan alur keluar masuknya nafas hingga menutupi mata, sampai dengan ucapan asma 3, adalah dasar suksesnya kita dalam menyembah pada Yang Maha Kuasa. Sujud pada Sabta Dharma adalah sujud rasa dan bukan sujud jasmani, hingga Bapak Panuntun Agung Sri Utama menekankan agar sujud kita tidak bersifat ruku-ruku tidak, sebuah istilah unik yang merupakan penekanan agar warga akan senantiasa melakukan sujud tidak secara terburu-buru. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana bila sujud kita tidak dibimbing oleh rasa tapi dibimbing oleh kemauan jasmani kita? Maka jawabannya adalah, ritual sujud yang dilakukan oleh pakar tiraga tidak salah, tetapi hal itu tidak sesuai dengan ajaran kerohanian Sabta Dharma, sehingga yang bersangkutan tidak akan menerima mutiara-mutiara rohani yang dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa pada manusia, melalui sujud asal usul manusia. Para warga kerohanian Sabta Dharma yang saya banggakan, lalu apa yang kita peroleh dari sujud asal-usul manusia? Jawaban dari pertanyaan itu adalah kita bisa mengatur perilaku sehari-hari kita, sehingga semua pemikiran kita, tutur kata yang disampaikan, akan selalu dibimbing oleh sinar Yang Maha Kuasa. Sikap yang pemarah, atau sikap yang selalu memuaskan hawa nafsu, selalu merasa benar dan lain-lain, akan berkurang secara bertahap. Ibu Sri Pawenang pernah bersabda bahwa konsep sujud asal-usul manusia adalah metode yang paling bagus untuk merubah perilaku manusia dari perilaku yang tidak terpuji menjadi manusia berbudi luhur, asal manusia tersebut ada kemauan untuk merubah dirinya sendiri melalui sujud. Para hadirin yang saya hormati, para warga kerohanian Sabta Dharma yang saya cintai,
Ibu Sri Pawenang pernah bersabda bahwa konsep sujud asal-usul manusia adalah metode yang paling bagus untuk merubah perilaku manusia dari perilaku yang tidak terpuji menjadi manusia berbudi luhur, dengan syarat asal manusia tersebut ada kemauan untuk merubah dirinya sendiri, melalui sujud. Kemudian saya mohon kiranya kita harus banyak introspeksi ke dalam diri kita, agar olah pikir jasmani dan olah rohani kita menjadi jernih dan menuju kepada kesempurnaan sujud yang hakiki. Dengan demikian perilaku sehari-hari manusia selalu dibimbing secara otomatis oleh Yang Maha Kuasa, juga Maha Suci kita dalam menyembah Tuhan. Keberhasilan dalam sujud nantinya akan mewujudkan perilaku insan sabta dharma yang mampu memayung kayu bakin bawana. Berkali-kali Ibu Sri Pawenang menyatakan bahwa kebiasaan memutar air suci ke seluruh tubuh, baik sejak naik dari tulang ekor hingga ubun dan kemudian menyirami tubuh kita. Dari saptarga sampai dengan radar bawah, akan meningkatkan mutu rohani dan mutu kesehatan tubuh manusia sabta dharma. Para warga kerohanian sabta dharma yang saya sayangi, kita semua melihat cita-cita Bapak Panuntun Sri Utama dan Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang satu persatu mulai terwujud. Pengakuan negara kepada penghayat kepercayaan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah setara dengan agama, perkawinan secara kerohanian sabta dharma, adanya penyuluh kepercayaan yang terakreditasi negara, adanya pemuka penghayat, terbukanya kesempatan warga penghayat untuk menjadi aparat pemerintah, pendidikan kepercayaan untuk murid sekolah, mahasiswa, beasiswa pemerintah untuk kuliah di prodi kepercayaan, dan pengakuan negara atas tanah bangunan sanggar sebagai hak milik yang setara dengan hak milik agama resmi, dukungan yang penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dukungan moral dari sahabat-sahabat organisasi Islam, organisasi Kristiani dan lain-lain, menjadikan Sabta Dharma percaya diri dalam melaksanakan simbol pribadi manusia, Warah 7 dan Sesanti. Langkah-langkah Yasrat Pusat dalam pembuatan sertifikat tanah sanggar, juga langkah-langkah hukum dari Persada, dalam melindungi hak sipil kerohanian Sabta Dharma, kesemuanya itu berkat perjuangan yang tiada henti dari semua elemen KSD baik pusat sampai daerah. Tinggal satu yang tengah diperjuangkan adalah pengakuan negara pada simbol pribadi manusia, Warah 7 dan Sesanti sebagai milik komunal, seperti pada simbol ajaran di agama yang diakui negara. Sebelum saya menutup sambutan ini, perkenankanlah saya menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut. 1. Kerohanian Sabta Dharma mengemban misi perdamaian umat manusia, melestarikan semangat persatuan dan persaudaraan. 2. Turunnya wahyu sujud adalah tonggak persatuan sesama warga KSD, juga umat manusia, yang mengutamakan jiwa satria, berjuang demi Sabta Dharma dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan membentuk budi luhur bagi umat manusia terutama warga Sabta Dharma. 3. Kepada seluruh tuntunan dan warga kerohanian Sabta Dharma, yang berada di sanggar Candi Busana yang tersebar di seluruh Indonesia, kami, jajaran staf Tuntunan Agung, Ketua Yasrat Pusat, dan Ketua Persada Pusat, dari Sanggar Agung Candi Saptarengga Yogyakarta, menyampaikan, selamat memperingati turunnya wahyu sujud ke-71, salam persatuan, demi kelestarian ajaran kerohanian Sabta Dharma yang telah diwariskan oleh Bapak Panuntun Agung Sri Utama. Demikian sambutan kami, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian sambutan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta anak-anak saya warga kerohanian Sabta Dharma. Salam waras.